Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, para bini sepuh, para alim, para jamaah, langkung-langkung dumateng jajaran nazir lan takmir masjid Muhajirin, perumahan tembok, perumahan Bugul. Para rawuh ingkang kula hormati, sebagaimana tadi disampaikan bahwa antara sholat dan zakat, Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu namanya sahabat Abdullah bin Abbas. Itu di antara sahabat Nabi yang banyak memberikan tafsir Al-Quran, itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dan di antara sekian sahabat yang ditinggal wafat Nabi itu masih sangat muda. Di antaranya sahabat Anas, sahabat Abdullah bin Umar. Kalau sahabat Abdullah bin Abbas ini kira-kira umurnya waktu ditinggal wafat Rasulullah itu masih 20 tahun. 20 tahun berarti ya kira-kira masih kuliah ya. Masih mahasiswa ya. Namun beliau ini punya satu keistimewaan di dalam memahami Al-Quran. Beliau ini sahabat Abdullah bin Abbas, wafatnya itu di daerah Nabi yang pernah hijrah ke daerah itu di daerah Taif. Jadi makamnya itu di Taif, ya makamnya di Taif. Sengaja beliau memang tidak ingin mukim di Mekah karena khawatir kalau berbuat dosa di Mekah itu dilipat gandakan 100.000. Jadi kalau kita ke Mekah itu yang diberitakan itu kan yang diinformasikan bahwa siapa orang yang beribadah di Mekah itu akan mendapatkan pahala 100.000. Gini apa tuh? 100.000. Dan itu tidak hanya berlaku di Masjidil Haram, tapi berlaku di wilayah Mekah. Jadi panjenengan kalau sholat di hotel di Mekah itu nilainya itu 100.000 di hotelnya. Karena masuk tanah Mekah, kemuliaan tanah Mekah. Berbeda kalau di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi itu kan mendapat 1.000. Tapi itu berlaku di masjid saja. Tapi kalau di Mekah tidak. Di wilayah Mekah, di sejengkal tanah Mekah itu nilainya seperti itu. Makanya sahabat Ibnu Abbas ini tidak mau di Mekah, justru memilih ke Taif. Kalau mau ibadah itu ibadah khusus itu baru masuk di Mekah. Tapi kalau hidup di Mekah tidak mau, khawatir waktu berbuat dosa justru dilipat gandakan berapa? 100.000. Jadi kalau ngerasani orang ya ngerasani ping 100 dosa ini lan luwih gede. Nah ini kadang-kadang yang tidak diperhatikan oleh jamaah haji kita atau jamaah umroh. Jadi asik ngobrol dengan teman-temannya sing ono Indonesia gak apa-apa dirasani. Ya Banda. Nah ini jebakan-jebakan setan seperti ini ya kita harus paham itu. Sehingga kita itu waktu di Mekah harus memahami ini tanah suci, tanah haram, maka pantang bagi saya untuk bermaksiat, dikuat-kuat no. Adapun kepreset, dandang istighfar kan begitu.
Ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, terus sahabat Abdullah bin Abbas ini punya keistimewaan. Punya keistimewaan di antara sekian sahabat. Keistimewaan itu didapat oleh sahabat Ibnu Abbas karena mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi itu adalah Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah ilmu tentang pemahaman keagamaan terhadap Abdullah bin Abbas dan berilah kemampuan untuk mentakwili Al-Qur'an. Maka sahabat-sahabat tua yang usianya itu di atasnya sahabat Abdullah bin Abbas, itu kalau sulit memahami Al-Quran, mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Makanya saat Abdullah bin Abbas ini meninggal dunia, ada seorang sahabat yang berkomentar, separuh ilmu agama telah meninggal. Ya, karena begitu alimnya beliau. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas ini melihat Al-Quran mulai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu ada kesimpulan bahwa ada 3 hal dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyebut 3 hal itu mesti digandengkan dengan 3 hal yang lain. Jadi kalau panjenengan mengkaji dalam Al-Quran, itu kalau ada 3 hal mesti digandengkan dengan 3 hal yang lain. Ini artinya saling beriringan dan saling bersentuhan. Yang pertama, beliau mengatakan atiullah wa atiur rasul, selalu. Begitu Allah menyebut taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka karena itu tidak bisa orang itu tidak usah hadis, sudah cukup Quran, tidak bisa. Saya ingin mendapatkan keridhaan Allah tanpa mendapatkan keridhaan Rasulullah, tidak bisa. Mesti gandeng, atiullah wa atiur Rasul. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala niku menyampaikan dalam Al-Quran tugas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas penting dari Rasulullah adalah wa anzalna ilaika dzikra lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa anzalna ilaika dzikra litubayyina ma nuzzila ilaihim la'allahum sekedap ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa anzalna lan nurna sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra ing Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Litubayyina lin-nasi, supaya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada manusia ma nuzzila ilaihim, sesuatu yang diturunkan pada mereka. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah SAW. Oleh karena itu para jamaah, kalau hari ini Al-Quran menghitopi, yang zaman itu menghitopi kepada Rasulullah, berarti hari ini menghitopi kepada kita. Menghitopi itu artinya berbicara. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tunaikan sholat. Zaman diturunkannya Al-Quran, itu berarti yang diajak bicara oleh Allah adalah sahabat. Karena waktu itu adalah sahabat yang menerima Al-Quran. Tapi hari ini Al-Quran itu berbicara kepada kita. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah. Wahai orang-orang bugul, begitu. Tunaikan sholat, tunaikan zakat. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, bukan hanya untuk pribadi Rasulullah. Nah, tugas Rasulullah menjelaskan itu Al-Quran. Ya, kita diperintah sholat. Sholatnya bagaimana caranya? Nah, waktunya Rasulullah itu menunjukkan.
Waktunya subuh itu mulai ini sampai ini. Waktunya zuhur itu mulai ini, sampai selesai. Oleh karena itu, maka sebagian sahabat waktu itu meriwayatkan hadis. Saya sholat subuh dengan Rasulullah SAW. Begitu saya salam, saya tidak melihat teman saya di sebelah kanan ini siapa. Dan saya salam kemudian tidak bisa melihat teman saya sebelah kiri itu siapa. Artinya begitu gelapnya. Itu menunjukkan awal waktu subuh. Tapi riwayat yang lain, saya satu ketika sholat dengan Rasulullah SAW. Waktu saya salam, saya melihat siapa orang di sebelah kanan saya. Dan saya melihat orang yang di sebelah kiri saya. Artinya apa? Itu batas akhir daripada sholat subuh. Jadi memang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka awalnya sholat Rasulullah itu menunjukkan waktu. Akhirnya sholatnya Rasulullah itu menunjukkan waktu. Jadi sholat akhir waktu itu baik bagi Rasulullah. Karena itu menunjukkan syariah. Tapi bagi kita semuanya kan ya jangan dalil ya toh. Kok sembahyang si awane? Oh Kanjeng Nabi awan kok. Oh bukan begitu. Ya kalau aku biasa main lah karena kerinan nah itu ya toh. Kalau Nabi bukan. Maka semua pergerakan Nabi itu afdol, lebih baik. Rasulullah sholat di akhir. Dengan Rasulullah sholat di awal. Mana yang lebih baik? Semuanya baik. Karena apa? Di akhir waktu pun itu sebagai penunjuk syariah. Jadi bobot amalnya Rasulullah itu lebih baik daripada waktu Rasulullah menjalankan sholat subuh di awal waktu. Kenapa? Karena ini waktu itu Rasulullah sedang menjelaskan akhir daripada sholat subuh. Itu fungsi Rasulullah, zakat, semuanya. Oleh karena itu tidak mungkin umat Rasulullah ini akan menjalankan syariah lepas dari bimbingan Rasulullah SAW. Itu makanya sahabat Ibnu Abbas menyatakan dalam Al-Quran itu mesti gandeng. Atiullah wa atiur Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Maka semua Al-Quran itu begitu Rasulullah wafat, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, semuanya. Oleh karena itu dalam khutbah haji wadaknya, dalam sambutan haji wadak di tengah-tengah, Rasulullah menyampaikan pidato haji wadak. Haji wadak itu karena Rasulullah hajinya hanya satu kali. Kebetulan antara hajinya Rasulullah yang waktu itu berakhir di tanggal 15 Dzulhijjah itu dengan wafatnya Rasulullah tidak sampai 90 hari. Jadi setelah hajinya Rasulullah dengan wafatnya Rasulullah itu tidak jauh. Ada yang mengatakan 80 hari, ada yang mengatakan pokok yang jelas Rasulullah itu wafat adalah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Jadi lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal, hari Senin, waktu menjelang subuh, wafatnya Rasulullah 12 Rabiul Awal, waktu duha. Waktu duha, itu wafatnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Jadi serba hari Senin, Rasulullah itu serba hari Senin. Ya. Termasuk Isra Mi'rajnya Rasulullah itu hari Senin. Jadi hari Senin itu menjadi mulia karena ditempati lahirnya Rasulullah. Ditempati Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ditempati hijrahnya Rasulullah. Ditempati wafatnya Rasulullah. Oleh karena itu, satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kok puasa hari Senin? Iya, karena saya dilahirkan di hari Senin. Makanya akhirnya orang Jawa itu niru-niru nang Kanjeng Nabi. Ya toh, orang tua-tua dulu itu. Apa toh Mbak kok poso dina Selasa gini. Iya wetonku. Iya toh. Itu memang terinspirasi bersyukur karena dilahirkan di hari itu, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini tidak salah. Karena Rasulullah itu yang memberikan contoh, mensyukuri atas kelahirannya. Ya, ya kalau panjenengan tahu hari lahirnya dipasani, itu tambah barokah. Tambah barokah. Apa maneh duwe anak 17 terus dipasani 17 entek dinane. Dina apa iki? Dina Senin. Oh anakku iki lahir dina Senin tak pasani, tak niati kangge iki. Akhirnya bendina poso agak leren-leren. Ora anake 17 dipasani kabeh. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, atiullah wa atiur Rasul. Yang kedua, kata sahabat Ibnu Abbas, aniskurli wali walidaik. Mesti digabungkan. Kamu kalau bersyukur kepada Allah harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak mungkin. Kamu baik kepada Allah harus baik kepada kedua orang tuanya. Makanya dalam keterangan hadis, siapa orang mencari keridhaan Allah tapi menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satunya, maka Allah tidak akan pernah ridho dengan orang itu. Sampai sebegitu. Kalau ada orang mencari keridhaan kedua orang tuanya, lantas dia ada kekurangan kepada hak Allah, maka Allah ridho kepada orang ini. Dan ini dalam sejarah dibuktikan. Siapa itu? Yang mungkin panjenengan sudah sering mendapatkan cerita. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini sahabat yang cinta dengan Rasulullah. Cinta sekali dengan Rasulullah. Luar biasa. Cuma tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Tidak pernah ketemu. Hari-harinya dia sibuk dengan ibunya. Jadi kalau dia bekerja dibagi 3 hasil kerjanya. 1 untuk dirinya sendiri, nomor 2 untuk ibunya, nomor 3 untuk sedekah. Malam hari hidupnya dibagi 3. Untuk ibadah kepada Allah, untuk istirahat, untuk mendampingi ibunya. Oleh karena itu kalau di pagi hari mencari kayu, setelah mencari kayu untuk kehidupannya, dia memandikan ibunya, ngasih makan ibunya, memandikan ibunya sampai selesai. Itu kehidupan hari-harinya. Maka satu ketika Uwais Al-Qarani minta izin kepada ibunya untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Untuk ketemu dengan Rasulullah. Kalau ketemu dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, dia berstatus sahabat. Kalau berstatus sahabat, maka mendapatkan doa radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai kepada orang. Nah, setelah minta izin kepada ibunya, ibunya tidak mengizinkan karena tidak ada yang mendampingi dia. Dia dengan senang hati. Ada orang itu dikandani ibuke, dikongkon ibuke iya tapi ngrendul, iya ta? Emak iki wis dirumati suwene sakmono ngene kok anu, ngene tok gak oleh, ngrendul. Ada kan orang seperti itu. Tapi ini tidak, dengan senang hati, dengan ridho. Iya wis Bu, tidak apa-apa. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, dia tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Jadi melihat wajah Rasulullah tertunda gara-gara dia berbakti kepada ibunya. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Uwais Al-Qarani? Saat Rasulullah SAW itu bertemu dengan sahabat Ali dan sahabat Umar, wahai Ali dan Umar, kalau nanti kamu ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepada beliau. Rasulullah kirim salam. Dari mana Rasulullah tahu nama itu? Waktu itu tidak ada Facebook. Dari mana? Telepon? Tidak ada. Dari mana? Dari langit. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa ada orang yang cinta dengan Rasulullah, tapi ekspresi cintanya tertunda karena dia sedang merawat dan mencari keridhaan kedua orang tuanya. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah kirim salam, wahai sahabat Umar, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau kamu ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarani, maka kamu sampaikan salamku. Nomor 2, pesanku. Kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarani, kamu minta doa. Ya mestinya Sayyidina Umar yang berdoa. Mestinya Sayyidina Ali yang berdoa. Karena orang yang mendampingi Rasulullah, karena orang yang haji dengan Rasulullah, karena orang yang perang dengan Rasulullah.
Salat di belakang Rasulullah, mengamini doa Rasulullah, memandang wajah Rasulullah. Banyak sekali fadilah yang diperoleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Tapi justru perintah Rasulullah, kamu minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Karena begitu dia doa, maka langit 7 itu dibuka oleh Allah untuk menerima doanya. Makanya dikatakan oleh para ulama, Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang ma'rufun fis sama, majhulun fil ard. Orang yang apabila disebut, maka ahli langit, para malaikat, penduduk langit semuanya kenal. Semuanya kenal. Padahal tidak pernah dia masang banner di langit, tidak pernah. Tapi penduduk langit semuanya kenal. Kenal betul dengan Uwais Al-Qarani. Saat Sayyidina Umar ketemu dengan Uwais Al-Qarani, tetangganya tidak tahu mana namanya Uwais Al-Qarani yang disebut-sebut Rasulullah, tidak tahu. Saking orangnya itu tidak dikenal oleh tetangganya. Karena hari-harinya itu ya dia menggembala kambing, mencari kayu untuk kehidupan ibunya. Akhirnya begitu ketemu, maka Sayyidina Umar menyampaikan salam Rasulullah dan meminta doa. Kaget Uwais, kok kenal saya kamu? Ya, saya diperintah oleh Rasulullah apabila ketemu dengan kamu, dan alhamdulillah saya ketemu dengan kamu. Ini karena apa? Karena atiullah, karena apa? Anishkurli wali walidaik. Maka di dalam salah satu riwayat hadis, di antara doa malaikat Jibril yang diamini Rasulullah adalah apabila ada anak dia bersandingan menangi hidupnya kedua orang tua atau salah satu kedua orang tuanya, kok tidak bisa menjadikan dia mendapatkan keridhaan Allah masuk surga, fa'abadahu, maka dia jauh dari rahmat Allah. Karena pintu keridhaan Allah itu adalah pada kedua orang tua kita. Dan alhamdulillahnya, alhamdulillah sebagai umat Rasulullah SAW, kalau seandainya kita tertunda dulu berbakti kepada orang tua, seandainya, entah karena berjauhan, entah karena apa, entah karena ekonomi kita waktu itu belum baik, sehingga tidak bisa menyenangkan ibu kita, ya, tidak bisa menyenangkan bapak kita, itu masih bisa disempurnakan saat ibu kita sudah meninggal dunia. Itu nikmatnya menjadi umatnya Rasulullah. Jadi seandainya hari ini aku kepingin bakti nang ibuku seiso boga, ibuku wis mati 10 tahun yang lalu, bisa. Dengan apa? Dengan membaca Fatihah, dengan bersedekah atas nama ibunya. Aku sedekah nang masjid, ngekei takjil nang masjid, tak kirimno ganjar nang ibuku. Maka itu pahala seperti itu 10 kali lipat daripada pahala yang tidak dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Maka betapa nikmatnya apabila ada seorang yang anaknya itu bisa berbakti kepada dia. Di kuburan pun dia mendapatkan kenikmatan dari hasil jerih payah anak-anaknya. Makanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan ada 3 hal yang pahalanya berlanjut setelah orang itu meninggal. Termasuk diantaranya apa? Waladun soleh yad'ulah. Ini kenikmatan kula lan panjenengan sedaya sebagai umatnya Rasulullah. Kalau umat-umat terdahulu tidak bisa. Orang tuanya sudah meninggal, terputus dia dengan orang tuanya. Kalau hari ini tidak. Nikmatnya menjadi umatnya Rasulullah, masih punya kesempatan. Karena ada seorang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia, ibuku sudah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Karena ibuku itu sangat semangat untuk bersedekah. Tidak apa-apa, kata Rasul. Bolehkah aku menghajikan ibuku? Boleh, kamu laksanakan. Dan kamu mendapatkan pahala haji atau pahala umrah, dan ibumu mendapatkan pahala itu. Bagaimana bahagianya orang tua? Di saat sendirian di dalam kubur, tahu-tahu ada kiriman pahala begitu besarnya yang harus dinikmati. Dari siapa malaikat ini? Saat dia itu kekurangan pahala, maka anaknya mengirim pahala itu. Maka dalam sebuah hadis, para jamaah yang kau hormati, ada seseorang yang ditunjukkan tempat yang begitu indah di surga Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, itu milik kamu. Orang ini heran, ya Allah, dengan amal apa aku bisa mendapatkan itu? Karena dia merasa saya di dunia enggak seberapa baik. Mlebu swarga iki wis alhamdulillah. Ojo mlebu ana terase swarga tok wis alhamdulillah. Kono ndelok amal iki pas-pasan. Kok sampai punya tempat seperti itu, istana seperti itu, dengan apa ya Allah? Dalam hadis itu disebutkan bistighfari waladika. Sebab istighfarnya anak-anakmu, maka kamu berhak untuk menempati istana itu. Maka anak ini adalah aset yang tidak pernah hilang dari kita. Anak ini adalah aset. Anak itu sudah terhubung dengan kita. Walaupun kita mengatakan, wis gak anak-anakan kon, kata aku ini anakku, tetap dia hubungan dengan kita di akhirat nanti. Itu anak. Itu anak. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Karena dia pernah bersumpah kepada Allah, alastu birabbikum? Qalu bala. Setiap anak itu punya fitrah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka disebutkan peran kedua orang tuanya dalam hadis itu, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Maka disebabkan orang tua dan lingkungannya lah itu anak bisa berubah. Maka kalau anak itu bisa menjadi baik, semua kebaikan anak itu menjadi aset dan menjadi kebaikan orang tuanya. Baik dikirim atau tidak. Anak rajin sholat, anak rajin puasa, anak rajin tahajud, anak rajin sedekah. Semua pahala anak itu masuk ke rekening orang tuanya. Makanya orang-orang dulu itu akeh-akehan anak, supaya anak itu dadi apa? Aset ono akhirat. Maka tugas kita itu adalah menunjukkan anak-anak itu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi tiga itu adalah atiullah wa atiur rasul. Yang kedua adalah anishkurli wali walidaik, selalu bersamaan. Yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan tunaikan zakat itu. Maka orang yang rajin sholat, tidak mengeluarkan zakat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyhur dalam riwayat para rawuh, begitu Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah Rasulullah SAW, ada sebagian provinsi yang waktu itu sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, sudah menyatakan Islam kepada Rasulullah, menolak zakat. Sebagian provinsi menolak zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, siapa orang yang di zaman Rasulullah menunaikan zakat, hari ini menolak zakat, akan saya perangi, karena dia sudah murtad. Jadi orang yang tidak mengerjakan zakat, itu bisa karena dia tidak tahu. Bisa krono medit. Ya. Bisa karena ingkar zakat. Yang orang itu dikatakan murtad, keluar dari Islam, kalau dia mengingkari kewajiban zakat. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya perangi, saya bunuh dia. Karena dia sudah apa? Murtad. Dibunuh karena apa? Karena sebagai iqobat, sebagai siksa. Tapi sebagian orang itu tidak menunaikan zakat, itu karena tidak tahu bisa. Atau karena apa? Medit. Nah itu disuruh tobat. Disuruh tobat. Yang pertama adalah aqimus shalah, tunaikan sholat. Dan ini gandeng dengan zakat. Karena apa? Sholat itu hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kula lan panjenengan sedaya, sehingga Rasulullah mengkabarkan kepada kita, awwalu ma yuhasabil abdu as-shalah. Pertama kali para bapak dan ibu sekalian, saat kita berhadapan dengan Allah, ketemu dengan Allah, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah sholat kita. Sesuaikah sholat itu dengan kewajiban? Jumlahnya dulu ditanya.
jumlahnya. 5 waktu biyen ya apa? Jangkep tangga. Oleh karena itu lek ana sing gak jangkep ndang dikodhoki, mumpung durung ana kuburan. Mumpung durung ana kuburan. Seandainya aku biyen durung pensiun sering wis gak sembayang sering. Kate budal rapat, akhirnya gak sempat, tengah-tengah rapat kate metu gak enak, akhirnya gak sembayang. Mumpung sik dikai urip bisa diqodhoi. Caranya qodhoknya gimana? Ya sudah, zuhur seandainya kita perkirakan aku biyen ngono be ping 70 be ninggalno ya diqodhoi. Satu ditulis. Waktunya tidak linier. Katakanlah seandainya satu ketika jenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa haji atau bisa umroh seandainya mumpung ana Mekah ngenteni salat zuhur sik suwe iki umpamane lho. Golek kate metu nang ngene njaba gak iso mlebu masjid iki ya apa ya. Wis daripada ngono tak gawe ngondoki sembayang biyen. Boleh. Kapan waktunya? Waktu duha boleh. Sing diqodhoki apa? Zuhur oleh, asar oleh, maghrib oleh, isya oleh, subuh oleh. Tidak harus linier, subuh ketemu subuh ndak. Ya, maghrib ke isya wis gak mulai Bu ya, ana Masjidil Haram ae ya. Ya suwe iki sik kurang sak jam setengah iki. Lha opo awake maca Quran ya wis mari kesel memane begitu. Ngodhoki sembahyang ae. Boleh. Ya. Itu penting. Karena yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita itu pertama adalah salat. Karena salat itu adalah kemuliaan kita, bukan kebutuhan Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bahwa hambaku paling dekat posisinya dengan aku kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah waktu dalam keadaan dia bersujud. Jadi saat kita bersujud, para bapak dan ibu sekalian, siapapun kita, pendosa pun kita, banyak lupa pun kita, sejelek apapun kita, waktu kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita sedang dipandang oleh Allah. Saat itu kita sedang berbicara dengan Allah. Saat itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Langsung tanpa ada pihak ketiga, langsung. Online langsung. Tanpa ada hijab. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, saat sujud banyak berdoa kepada Allah. Karena saat itu Allah sedang memandang kamu. Adakah kemuliaan seperti itu para bapak dan ibu sekalian saat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau waktu sujud itu jangan terlalu cepat. Kecuali kalau menjadi imam. Enggak usah berlebihan, wis ping 3 iku apik ya. Lek ping 9 sing mburi iki selak anake selak nyusu, saken. Jadi saat kita sujud itu perlu kita tapi lek ndonga gak oleh bahasa Indonesia. Ya Allah utang kula kathah memane ngono enggak boleh. Boleh kalau kerentek dalam hati walaupun bahasa di luar bahasa Arab. Penting para rawuh, penting para rawuh. Saat kita bersujud, saat kita sholat itulah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Bahasanya kan assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan saat berhadapan. Maka ada sebagian orang ulama seperti Ali Uraidi mengatakan saat aku sholat mengucapkan assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Saya mendengarkan langsung jawaban dari Rasulullah. Sebagian orang tidak percaya, akhirnya dia mendampingi Ali Uraidi, seorang ulama. Maka saat dia berdampingan dengan Ali Uraidi, saat Ali Uraidi mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, si orang ini mendengarkan di samping-sampingnya. Jadi sholat itu luar biasa, itu hadiah dari Allah, itu kemuliaan dari Allah. Oleh karena itu eman sekali orang-orang yang tidak memperhatikan sholat. Ya krana buwan ae wis gak sembayang. Eman make up manten gak sembayang lha opo ngono. Padahal ya wis ngono-ngono iku tok ya ta.
Menuju sampai gak sembahyang. Oleh karena itu para bapak dan ibu sekalian, kalau terlanjur itu kan wis mari toh. Terlanjur tahu gak sembahyang, mumpung durung ditakoni jumlah sembahyang. Jumlah sembahyangnya piro malaikat umpamane 750.000 Gusti dilakoni piro 350. Lah sing 350.000 nandi? Itu dari sisi jumlah, belum dari sisi kualitas. Maka kalau kita ini ingin mendongkrak kualitas sholat kita, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat kita itu kadang-kadang ya mulai takbir sampai salam gak jelas kabeh. Kadang-kadang jumlah rakaat yo lali, kita rakaat kepiro iki mau. Ya kadang-kadang golek barang, golek kunci ketemu nek njero sembayang. Dikek weruh mbek setane semua mulai takbir wis mikir ono endi mau kunci. Sampai assalamualaikum. Delok ono ngene joget sepeda motor ketemu kok iku. Didelok iya ono. Sapa sing kek weruh? Setan. Wis setan iku paling gak seneng delok wong sembayang. Oleh karena itu rebutan. Rebutan pokoknya. Begitu ono wong mapan sembayang, wis teko kabeh wis. Gak diundang teko kabeh. Setan iku teko kabeh. Ono itu pikiran macam-macam teko kabeh. Oleh karena itu untuk mendongkrak kualitas sholat kita, jawabnya adalah apa? Berjamaah. Apalagi kalau berdampingan dengan masjid, eman. Pun yang ketiga berikutnya adalah kewajiban zakat. Atiullah wa atiur rasul. Anishkur li wali walidek. Yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat para rawuh. Jadi Allah tidak akan menggubris itu sholat sebelum kita orang-orang yang punya kewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya. Gak kepingin zakat, gak usah dadi wong sugih. Enak. Ndak zakat takon niku. Gak ono sing dizakati, aku nrimo zakat malah ndak apa-apa. Lek sampean ndonga kepingin sugih ya kudu siap-siap zakat. Karena uang yang sudah wajib dizakati dan tidak kita zakatkan itu akan menjadi malapetaka bagi kita di kuburan nanti. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan itu akan berbentuk setrika disetrikakno. Iku lho donyamu biyen sing mbok gawa mestine mbok gekno tangga-tanggamu, mestine mbok kekno familimu sing gak mampu mbok nikmati dhewe. Maka berubah menjadi setrika. Wis soro golek duit sik disetrika kan juga enak kabeh. Para bapak dan ibu sekalian, Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwa zakat itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang fakir. Jadi yang fakir ndak usah zakat, sing sugih kudu zakat. Maka orang yang tidak berzakat sebetulnya dia sedang memakan hartanya orang. Jadi waktu dia ke hotel, waktu dia itu makan di warung-warung yang kelas begitu ya. Itu yang dimakan adalah haknya orang miskin yang di tengah jalan itu. Jadi gayai koyo cek gagai, padahal sing dimakan itu haknya orang miskin. Maka dia jahat. Maka disebutkan apa? Pendusta agama. Dia disebut pendusta agama. Ngaku Islam gak gelem zakat. Lah, zakat ini para bapak dan ibu sekalian ada yang disebut zakat harta emas dan perak. Nggih. Jadi kalau panjenengan punya simpanan emas dan perak, maka kalau emas itu kira-kira 85 gram dan disimpan wajib dizakati. Wajib dizakati. Kemarin saya ditanya, saya ini invest. Saya itu invest untuk emas. Sekarang ada kan ya, beli emas lewat apa? Lewat online itu loh. Ya saya gak pegang. Emasnya saya gak pegang. Sudah kira-kira ada 100 gram lebih. Apa dizakati? Untuk apa sampean? Ya untuk simpanan, wajib zakat. Wajib dizakati.
Karena nilainya emas kalau, oh iya ya waktu saya dulu berapa? Belinya waktu itu 1 juta, sekarang sudah 1.600.000. Loh kan mundake ya akeh to ya. Oleh karena itu wajib dizakati. Berapa zakatnya? Enggak banyak. Setiap 1 jutanya itu kena 25.000. Akeh apa mboten? Mboten, tapi lek dipingno ya rada lumayan. Pingno 1 juta, 1 juta gram. Berarti berapa itu? 25 juta. Iya akeh ya. Iya kabeh ae lek gak kepina akeh aja sugih. Loh betul. Maka ada teman saya tanya, "Piro zakat sampean?" Nggih mboten kathah, namung 650. 650 apa? Juta. Dia zakat karena dia pemilik toko emas mengatakan kepada saya, "Piro?" Sebelum Covid pernah saya tanya, "Piro zakat sampean?" 350 juta. Setelah Covid ketemu berapa kali? Saya tanya, "Berapa sekarang zakatnya?" 650 juta. Artinya orang yang zakat tidak pernah dia jatuh miskin. Orang yang berdagang para rawuh itu juga begitu. Sampeyan memane tuku tanah, niat didagangno. Kapan-kapan nek ketono badi tak dol. Itu berarti kan niat dagang. Paham ya? Dia pegang barang memang untuk apa? Dijual. Niatnya begitu. Tuku omah, ngene kono. Kan nggih apa? Ya solo badi kira-kira numpang titik tak dol. Nah, itu namanya dagang. Paham ya? Itu kalau perdagangannya sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib zakat. 85 gram itu hari ini berapa ya kira-kira ya? Ya 1.600.000 kali 85, nggih. 1 juta, katakanlah saya gunakan 1.600.000, nggih. Napa? Dikalikan berapa? 85. Ketemunya berapa ini? 136 juta. Karena emasnya sekarang lagi naik itu. Jadi kalau orang punya aset yang diperdagangkan 136 juta, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? Ya 25.000 kali 130 kali 136 juta, nggih. Zakatnya itu 3.400.000. Enggak banyak. Ya toh? 3 juta. Lah, demikian pula para Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada pengembangan zakat profesi namanya. Zakat profesi bagi orang yang bekerja. Entah itu konsultan, entah itu dokter, entah itu ASN, entah itu di perusahaan, entah apa. Yang hasilnya 1 tahunnya itu 136 juta, itu berarti wajib zakat. 136 dibagi 12, nggih. Langsung tak hitung no ya. 136 juta Bu, nggih. Dibagi 12. Berarti siapa orang yang gajinya itu pinten 16 juta nggih. Nggih leres ta. Pokoknya 1 bulannya, 1 tahunnya 136 juta. 13 juta nggih. Nggih 13 juta, nggih. Jadi kalau kemarin masih emas 1 juta itu orang yang punya gaji 7 juta. Berarti sekarang sudah naik ya. Orang yang 1 bulannya itu take home pay-nya itu 13 juta wajib zakat Bapak Ibu sekalian. Kula niku waktu tanggal 1 niku mboten nrimo napa-napa ae. Kantun 2 juta. Lah sampean gawe apa? Nggih numbasaken yuga, omah, utawa nyicil motor dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, hutang yang bukan kepentingan untuk makan dan pakaian itu tidak menghalangi zakat. Nggih, kula kantun mek 2 juta. Ya wis akeh zakat ae, kari zakat tok. Karena apa? Karena orang ini hutang bukan untuk kebutuhan
Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar niku napa? Makan sandang, makan papan itu. Orang hutang untuk makan ya mesti melarat, gak kira sugih jenenge ya toh. Makanya ndak bisa. Saya sering sebagai ketua Basnas Kota Pasuruan keliling-keliling di sekolah-sekolah dan di UPD-UPD itu kadang-kadang takone ngono. Bagaimana teman-teman yang slip gajinya hanya nerima kertas tok. Wis entek nemen niku nemen, malah min niku. Gimana? Tetap zakat saya bilang gitu. Rezeki pun di zakate yo mpu duit wis mbok entekno gawe utang kok. Paham sampeyan nggih? Karena hutang itu tidak apa? Tidak menghalangi zakat. Bisa hutang orang itu hutang tapi bisa nerima zakat. Kalau dia itu adalah gharim. Paham nggih? Gharim. Jadi aset dengan jumlah hutang lebih besar jumlah hutangnya. Itu boleh. Jadi gayae numpak motor nang ndi tapi dia sedang mencari zakat apa kangge nutupi utange oleh ngono iku. Wis waliyadu bilawanian zakat daripada sampean milih di wong sing zakat apa nrimo zakat? Ya, wis kepingin oleh kepingin ngekei zakat ya wis dikei sugih zakat to. Kadang-kadang ndongone tok ya Allah sugih kula zakat. Sugih temen lali mek zakate. Kayak korun akhir. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mempunyai emas 100 gram wajib loh nggih. Kecuali ibu-ibu yang bila mana waktu beli emas dia niatkan untuk perhiasan. Kok pakai tumbas Bu? Wingi mari tumbas, ini tumbas malih. Iya. Lek arisan iku lho cek iso ganta-ganti. Kalau undangan, umpamane undangan nang tonggo RT kok gawe gagelang sing iki. Sawangane pancet tok didelok tonggo iki ndak enak, umpamane gitu. Engko lek undangan nang ngene hotel gawe nggae iki. Engko lek undangan ana indoor iki, ana outdoor iki, umpamane sampai jumlahe 3 kilo, umpamane nemen braine umpamane. Ndak apa-apa, ndak usah zakat. Tapi niatnya harus beli untuk perhiasan, ora usah digoroi. Atine engko kapan-kapan lek mundak tak dol. Tapi ngomongnya mboten kok damel perhiasan iki jare pangeran goro kon niku lambemu ambek atimu seje. Perasaane pangeran gak ero ah. Paham nggih? Jadi ibu-ibu yang punya perhiasan yang memang dibeli untuk perhiasan walaupun jumlahnya 2,5 kilo ndak usah dizakati. Tapi lek pancene niat digawe lumayan ya gawe celengan, meneh-meneh lek mundak pas anak ibu tuh kan iso didol. Berarti niat dalam hatinya untuk apa? Celengan simpanan. Nggih. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu didalami, dipertanyakan, monggo kalau ada waktunya. Nggih. Ya hasilnya 1 tahunnya berapa? Bukan asetnya ya, bukan. Nggih. Jadi ya hasilnya, nggih hasilnya. Hasilnya yang dizakati, nggih. Bukan asetnya. Karena itu modal dagangan. Cara dagang kan modal itu. Kecuali nanti kalau sudah dijual. Nggih. Jadi kalau aset itu kan ada 2, Pak. Ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak, nggih. Seperti dagangan, nggih. Aset yang bergerak itu yang diperdagangkan. Aset yang tidak bergerak tokonya, nggih. Sepeda montore, memang untuk jualan. Kayak ngeterno barang iko, seperti Gojek seandainya, ya ndak usah dizakati. Karena itu aset yang tidak bergerak. Yang memang menjadi komoditas yang diperdagangkan itu yang dizakati. Ngoten nggih. Nggih.
Assalamualaikum. Pertama ati Allah wa ati Rasul amri minkum ya. Waktu itu perintahnya ati Allah wa ulil amri minkum, pemerintahannya adalah Rasulullah presidennya. Undang-undangnya Al-Qur'an begitu ya. Lantas dalam hadis yang lain hendaklah kamu taat kepada pemerintah walaupun yang menjabat itu adalah orang Habasyi, orang rendah di antara orang Habsyi ya. Kewajiban taat kepada pemerintah itu siapapun yang memerintah selama dia tidak menghalang-halangi untuk menjalankan syariat. Kalau urusan dia itu melenceng dan tidak, urusan dia dengan Allah. Goro tok, aku digoroi tok ya pemerintah ya apa? Wajib taat, tetap wajib. Urusan dia bohong, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan pemerintah adalah kita taat. Nah, coba umpamane nggawe dalil gak taat, kurang pemerintahi gak apa jenenge akeh sing korupsi, gak ono sing bayar pajak seluruh Indonesia, kan dadi apa Indonesia? Maka kita wajib taat. Selama catatannya hanya satu, tidak menghalangi menjalankan syariat. Gak oleh poso haram, sik poso tak gebuki mbek pemerintah yang ngomong ngono, wajib kita lawan. Ojo kate sembayang lho ya, sembayang gak oleh tak tutup masjid kabeh tak gemboki kabeh. Oh dilawan, ojo taat. Alhamdulillah wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah apa gak oleh sembayang. Yo anjene malas sembayang kon niku. Alasane tok ae ngomong ngono. Jadi selama pemerintah tidak melarang menjalankan syariat wajib kita taat. Lah kalau urusan dia bohong, urusan dia maksiat, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah adalah wajib taat kepada pemerintah. Sama, wajib menghormati orang tua. Lho wong tuaku lho gak tau ngreken aku, dudu urusanmu. Urusanmu adalah kamu wajib memuliakan kepada orang. Wong tuaku gak ngerken ibuku blas ya, pawegel aku. Iku dudu urusanmu, iku urusane bapakmu ambek ibumu, urusane engko, dudu urusanmu. Kan banyak anak yang balas dendam seperti itu, iya toh? Mangkel aku. Ditinggal rabi mana ibu? Awas kon yo. Aku gak nyopai bapakmu. Ya apa nuwun sewu kon niku manine bapakmu. Wajib kamu muliakan. Urusan dia berdosa, urusan dia dengan Allah. Tapi urusanmu dengan Allah adalah kamu wajib kepada memuliakan kepada orang tua. Loh, agama itu enak saja nih. Lek bener memberikan makna. Bener apa enggak itu? Jadi wong tuane saelek-eleke wong tua tetap wajib dimuliakan karena dia itu penyebab kita wujud. Karena Allah menjadikan kita melalui nikmatnya dia kok. Ngapain yang ngurusi hubungannya dia dengan ibunya, dengan orang tuanya, gak usah ngurusi. Gak tau kei blonjo blas, engko mesti oleh duit, oleh bayaran gawe khoya ambek kanca-kancane. Gak tau nyiprat blas nang aku. Pegel aku. Awas kon yo. Lho lah apa? Walaupun dia jelek itu tetap wajib dimuliakan. Jangan punya alibi seperti itu.
Tapi kan dia punya kewajiban teng ibu. Lho ibu kadi kewajiban gak dilakoni. Oh kon dadi pangeran tangan ngurusi ngono iku. Loh, logika ini kan bener, Pak. Ya sama dengan tadi itu. Pemerintah lho gak pecus blas ya opo. Terus urusannya dia dengan Allah, urusan dia pertanggungjawaban dengan Allah. Tapi urusanmu dengan Allah, perintah Allah ati Allah wa atiur. Catatannya selama tidak menghalangi pelaksanaan syariat Islam, maka wajib kita taati. Jangan punya alibi subjektif, paham ya? Ini berbahaya. Akhirnya kalau pemerintah ini tidak ada, coba sakarepe dhewe kan. Lho iki nggenku iku jare sapa? Wong aku duwe anu. Akhir karepe dhewe. Nah, maka supaya kehidupan ini tertata dengan rapi, maka ada disebut pemerintahan itu. Maka perintah Allah, kamu harus menghormati pemerintah. Yang kedua, masalah zakat. Nggih. Masalah zakat itu kalau Imam Syafi'i tidak, tetapi di luar Imam Syafi'i wajib. Jadi orang yang mendapatkan rizki senilai 85 gram mendadak, saat itu dizakati, iya di luar Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, mustafad namanya ya. Makanya istilah sekarang muncul ada zakat profesi itu diambil di luar Imam Syafi'i. Karena melihat kecenderungan sekarang profesi ini luar biasa. Dibanding dengan apa? Pertanian dibanding dengan apa? Perdagangan. Pedagang kelontong itu yang nilainya sudah ratus juta, wah ini golek bati 10.000 kadang otot-ototan kadang-kadang. Lah iki gak nulis kertas ngene tok berapa dokter? Hanya 250.000. Nulis ya toh. Kenapa? Profesi. Dan hari ini profesi ini luar biasa. Orang menghargai kepandaian itu luar biasa. Maka oleh karena itu ada ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Yusuf Qardawi mewajibkan istilah zakat profesi. Ngoten nggih? Nggih, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik. Anzil alaina min barakatik albisna libasa afika wa afiatka fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.